Tubuh anak laki-laki berusia 10 tahun meringkuk dan terpelintir menjadi bola. Berjalan masuk untuk menemukan. Anak laki-laki itu terjebak di dalam sumur yang ditinggalkan sedalam 10 meter. Hanya beberapa saat sebelum, sang ibu memanggil kedua anaknya pulang untuk makan malam. Ia tidak menyangka hanya akan melihat adiknya. Saat itulah petugas pemadam kebakaran dipanggil. Tetapi pada saat yang sama, sebuah foto lama menarik perhatian semua orang. Yang asli, di belakang rumah, telah ada sumur yang ditinggalkan. Tetapi tidak peduli seberapa banyak petugas pemadam kebakaran berteriak, mereka tidak bisa mendapatkan respons apapun. Dengan maksud untuk mencoba, petugas pemadam kebakaran menurunkan kamera. Akhirnya, pada kedalaman 13 meter, mereka menemukan anak laki-laki itu meringkuk bersama. Dia terjebak, lengan jauh di depan, dada berkontraksi, bernapas dengan lemah. Mengetahui bahwa putranya masih hidup, sang ibu sudah menangis seperti orang yang menangis terseduh-seduh. Para petugas pemadam kebakaran tidak berani menunda-nunda. Segera, anjungan pengeboran 20 meter didatangkan, bersiap untuk menggali terowongan paralel di sekitar sumur yang hancur. Para petugas pemadam kebakaran turun, memotong sumur yang ditinggalkan dari samping, untuk mengeluarkan anak itu. Tetapi tepat saat terowongan itu digali, hujan badai yang tiba-tiba mematahkan irama aslinya. Tidak ada waktu untuk kalah. Kapten memutuskan untuk segera mengirim seseorang ke bawah. Dan saat itulah, Pete, pria yang paling bugar secara fisik, melangkah maju. Kesepakatan itu dibuat selama setengah jam. Apapun yang terjadi, ia harus keluar. Dengan semua orang mengharapkannya. Perlahan-lahan, ia diturunkan ke bawah. Tetapi tepat saat ia mencapai posisinya, walkie-talkie kehilangan sinyal. Tidak ada waktu untuk berpikir. Pete menggali dengan tangan kosong. Tetapi ruangnya terlalu sempit. Dengan kesulitan besar. Akhirnya, ia memotong dinding samping sumur yang hancur. Ia meregangkan kepalanya dengan sukacita, tetapi tidak ada tanda-tanda anak itu sama sekali. Dan tepat ketika ia bertanya-tanya, ia terkejut menemukan bahwa anak laki-laki itu berada di bawah sana. Ternyata seiring berjalannya waktu, tubuh anak laki-laki itu tergelincir. Dan pada saat ini, kaki anak laki-laki itu menyentuh air tanah. Sulit bagi Pete untuk meraih tangan anak itu. Tetapi tepat saat ia akan berhenti, setengah jam baru saja berlalu. Kapten yang tidak sadar memerintahkan tim untuk menarik tali. Tarikan yang tiba-tiba terus menarik Pete. Pete tidak punya pilihan selain memotong talinya. Ia jatuh dengan cepat. Kapten, yang melihat tali putus, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia segera memerintahkan Mike untuk turun untuk mendukung dan pada saat yang sama, Pete merangkak masuk lagi. Ia menarik anak itu keluar dengan sekuat tenaga, dan membungkus selimut termal di sekelilingnya segera setelah ia bisa, untuk mencegah anak itu menguji suhunya. Saat itulah Mike tiba. Syukurlah Anda baik-baik saja. Saya khawatir saya harus menyelamatkan dua orang. Kedua pria itu tidak berani menunda lebih lama lagi. Kesepakatannya adalah bahwa Mike akan membawa anak itu ke atas terlebih dahulu. Kemudian mereka akan menurunkan tali dan menyelamatkan Pete, anak laki-laki yang telah terjebak selama 20 jam. Anak laki-laki itu akhirnya diselamatkan. Orang-orang bertepuk tangan dan merayakannya. Tetapi, saat mereka hendak menurunkan tali untuk menyelamatkan Pete, sambaran petir tiba-tiba menyambar Rick. Dampak besar mengubur terowongan secara langsung. Bereaksi, Ning bergegas maju, mencoba menggali lubang dengan tangannya, tetapi tidak berhasil. Hujan membasahi pipinya. Rick sekarang rusak, dan dengan hujan yang begitu deras, tidak mungkin menjatuhkan yang lain. Berapa lama Pete bisa bertahan hidup di bawah sana? 9 meter tanah basah di atasnya. Penyelamatan terhenti. Di bawah sisi lain terowongan, Pete perlahan-lahan bangun. Berkat struktur khusus di bawah sana, dia secara ajaib selamat, tetapi tidak peduli seberapa banyak ia meminta bantuan. Tidak ada sinyal di radio. Pikiran memiliki anak laki-laki dengan cerebral palsy yang harus dirawat. Putus asa, ia memperbarui harapannya. Masih bertekad, ia melompat ke dalam air bawah tanah, tetapi oksigen telah habis. Menarik napas dalam-dalam, meraba-raba dengan rute yang ia ingat sebelumnya, tetapi ia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Momen kebenaran, ingatan tentang putranya melintas kembali ke dalam pikirannya. Sebagai seorang ayah, ia berenang dengan kekuatan lagi. Akhirnya, ia muncul dari kolam, 1000 mil jauhnya dari terowongan, menghirup udara dengan rakus. Sementara orang-orang di sisi terowongan ini masih dengan cemas menyusun rencana penyelamatan. Suara yang tidak asing terdengar dari belakang. Itu adalah Pete.